kembali lagi bersama saya Arta Putri Karo, dosen pengampu mata kuliah Sistem Gudang di Politeknik Negeri Medan. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi proses gudang, penerimaan, dan penyimpanan. Mari simak video berikut ini. Terima kasih. Proses gudang, penerimaan, dan penyimpanan. Hampir seluruh perbaikan kualitas datang melalui penyederhanaan desain, tata letak, proses, dan prosedur. Proses-proses ini meliputi pra-penerimaan, penerimaan, penempatan, penyimpanan, pengambilan, pengisian ulang, pelayanan bernilai tambah, dan pengiriman. Dengan memastikan bahwa proses-proses yang benar ditempatkan dan dioperasikan secara optimal, perusahaan tidak bisa hanya memperbaiki akurasi dan efisiensi, tetapi juga memanfaatkan keunggulan teknologi baru yang tersedia. Penerimaan barang masuk atau goods in atau penanganan barang masuk atau in handling adalah proses sangat penting dalam gudang. Memastikan bahwa produk yang tepat telah diterima dalam kuantitas yang benar dan dalam kondisi yang baik pada waktu yang tepat adalah satu dari pilar-pilar utama operasional gudang. Elemen-elemen ini sering disebut pemenuhan pemasok atau supplier compliance. Pra-penerimaan perlu memastikan bahwa pemasok menghadirkan produk ke gudang melalui jalur yang paling sesuai. Menentukan dan menyetujui kemasan, jumlah barang produs, dan setiap kebutuhan berikut jenis transportasinya untuk memastikan produk sesuai dengan fasilitas penyimpanannya, pengantaran, dan kuantitas jual standar. Penanganan barang masuk atau in handling. Salah satu tantangan utama manajer gudang adalah mencocokkan jam kerja karyawan dengan konten pekerjaan. Menangani produk dengan waktu yang sesingkat mungkin bisa menyebabkan penurunan jam kerja karyawan dan sebagai konsekuensinya mengurangi biaya. Preparasi memastikan bahwa para pemasok mengantar barang ke gudang tatkala Anda yang menentukannya. Menyediakan waktu pengantaran untuk setiap pemasok, menyesuaikan waktu kerja dengan konten kerja, menentukan waktu menerima produk di gudang, mencocokkan panjangnya slot waktu dengan waktu yang diperkirakan untuk memenuhi tugas, dan memperhatikan produk yang akan diantarkan. Pada saat kedatangan, detail kendaraan perlu dicek berdasarkan referensi booking. Selanjutnya, kendaraan dialokasikan ke loading dock atau lokasi di pelataran. Setiap segel kendaraan perlu dicek berdasarkan dokumen pengantaran. Metode yang paling umum untuk membongkar kendaraan pembawa palet pada loading dock adalah dengan power pallet truck atau truk palet bermesin. Kemudian hand pallet truck atau truk palet tangan atau pallet jack dongkrak palet. Dan beberapa perusahaan menggunakan counterbalance forklift truck atau truk forklift berpenyeimbang. Metode untuk membongkar otomatis yaitu berupa penggunaan roller, lintasan atau track, rantai-rantai penarik atau slip chain, dan plat penahan beban atau loading plate atau slip seat. Pengecekan menerapkan GFR atau Good Faith Receiving, di mana produk diterima di pusat distribusi tanpa pemeriksaan pada saat kedatangan. Pemeriksaan dilakukan secara acak dan apabila ditemukan ketidaksesuaian dibebankan kepada pemasok. Menerapkan penggunaan pemindai barcode, menerapkan penggunaan RFID atau Radio Frequency Identification, dan menerapkan penggunaan teknologi suara. Cross-docking. Tujuan gudang adalah meningkatkan angka pengeluaran barang dan mengurangi jumlah stok yang ditahan. Cross-docking adalah proses di mana produk dipindahkan langsung dari ruang barang masuk ke ruang pengiriman. Cross-docking memerlukan dukungan penuh pemasok mengenai bagaimana kedatangan barang. Cross-docking juga memerlukan sistem identifikasi produk yang perlu di cross-dock. Sistem just-in-time bergantung pada cross-docking, di mana pabrik mengantar komponen ke pusat cross-dock atau pusat pengurutan untuk dikonsolidasikan dan diantarkan secara berurutan sesuai kebutuhan lini produksi. Pencatatan bergantung pada produknya, ada kebutuhan untuk mencatat tidak hanya data standar seperti kode produk, deskripsi, dan kuantitas pada saat barang datang. Informasi lainnya dapat berupa nomor batch atau nomor seri, dan lain-lain.
Kontrol kualitas. Produk tertentu mempersyaratkan pengecekan yang lebih ketat seperti barang bernilai tinggi, makanan, barang berbahaya, produk sensitif, obat-obatan, dan lainnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kemacetan dan agar produk tersebut dapat segera masukkan ke dalam sistem secepatnya. Penempatan. Beberapa WMS atau Warehouse Management System mengalokasikan lokasi produk sejak awal dan menginstruksikan operator kemana menempatkan barang tersebut. Berikut informasi yang dapat diprogram untuk membuat suatu sistem. Yang pertama, ukuran, berat, dan tinggi barang dalam palet. Yang kedua, hasil analisis ABC atau penentuan slot di mana barang-barang cepat bergerak diletakkan paling dekat dengan area pengiriman. Ketiga, data pesanan saat ini. Keempat, kelompok-kelompok famili produk. Kelima, kombinasi penjualan aktual. Keenam, status saat ini di peak phase untuk setiap produk. Ketujuh, ukuran lokasi-lokasi palet dan kapasitas bobot pada rak. Yang terakhir adalah jarak lokasi. Terdapat dua jenis lokasi, yaitu lokasi tetap dan lokasi yang acak. Lokasi tetap akan menandai lokasi spesifik untuk produk tertentu. Lokasi acak, sebagaimana tersirat, adalah tempat di mana palet disimpan pada slot yang paling efisien. Dalam menentukan lokasi dus, barang fast moving harus diletakkan di rak tengah dalam rak susun. Barang harus disimpan berkelompok berdasarkan kesamaannya. Demikianlah materi yang dapat disampaikan mengenai proses gudang, penerimaan, dan penyimpanan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.